Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart, Indonesia sehat. Oke rekan Smart sekalian, masih dalam program Lab Skill bersama Purnama Lab TV. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Smart sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga keamanan dan kenyamanan ya di tengah kondisi yang masih pandemi yang sekarang sudah berangsur ke new normal begitu. Semoga kita senantiasa tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Oke rekan Smart sekalian, di program Lab Skill kali ini kita akan membahas mengenai satu bahasan yang sebetulnya ini sifatnya umum, meskipun secara khusus biasanya ini sering dijumpai oleh rekan Smart sekalian yang berada di laboratorium, khususnya laboratorium kimia. Namun bagi rekan Smart sekalian di luar laboratorium kimia pun biasanya sering menemukan hal-hal yang semacam ini. Apa yang akan kita bahas yaitu terkait simbol bahaya bahan kimia. Oke, ini ada kaitannya dengan bahasan kita yang sebelumnya. Saat itu kita membahas mengenai ledakan bahan kimia di Beirut. Bagi teman-teman sekalian, rekan Smart sekalian yang belum menyaksikan, boleh kita lihat cuplikan yang satu ini. Kita akan coba bahas berita-berita yang memang heboh terkini ya. Salah satunya adalah kemarin sempat terjadi ledakan di Beirut di Lebanon ya. Ada kabar juga. Ini salah satu penyebabnya adalah dengan bahan kimia. Bahan kimia, betul. Ya. Nah ini sesuatu hal yang menarik rekan-rekan Smart semua untuk dibahas. Di Beirut itu memang kita tahu bersama bahwa ada salah satu gudang yang di sana memang ada amonium nitrat meledak. Salah satu sifatnya yaitu eksplosif. Bahan yang punya sifat eksplosif tersebut bisa saja terjadi sebuah ledakan jika ada penyebabnya. Kalau mudah meledak kenapa harus ada gitu? Iya betul. Kenapa harus diciptakan? Oke, itu dia tadi cuplikannya untuk rekan Smart yang belum sempat menonton atau mungkin ingin menonton kembali, boleh dilihat video lengkapnya di tombol di atas ini. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan ke bahasan, untuk rekan Smart sekalian yang belum subscribe, saya sarankan untuk segera subscribe sekarang juga. Kenapa? Karena subscribe itu gratis rekan Smart sekalian. Dan dengan rekan Smart mensubscribe channel ini, maka rekan Smart sekalian sudah mendukung atas berkembangnya channel YouTube Purnama Lab TV. Oke, rekan Smart sekalian, berbicara mengenai simbol bahaya bahan kimia, ini tentunya bukan hal yang asing. Kita sering melihatnya, baik itu di suatu lokasi atau mungkin di perjalanan. Biasanya ada di kendaraan-kendaraan yang mengangkut bahan kimia. Namun tentunya tidak sedikit juga orang yang tidak mengetahui maksud dari simbol-simbol tersebut. Maka itu kita akan membahasnya secara mendalam. Dan untuk mempermudah saya menjelaskan, maka akan saya tampilkan dalam bentuk video animasi berikut ini. Hai rekan Smart, kami mau bagi-bagi hadiah nih buat rekan Smart pemirsa setia Purnama Lab TV. Rekan Smart yang mau dapat berbagi hadiah menarik, caranya gampang banget. Rekan Smart harus subscribe channel YouTube Purnama Lab TV. Jangan lupa follow Instagram Repetas Kid dan Facebook Purnama Lab. Tonton terus video Purnama Lab TV, komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag Purnama Lab TV. Ingat ya, komen yang nyambung, no fake account, no copy paste, dan no spam. Jangan lupa di komentarnya cantumkan akun Instagram rekan Smart dan nomor HP yang bisa dihubungi. Pemenangnya akan kami umumkan di video kami selanjutnya secara acak. Datangin terus ya YouTube Purnama Lab TV dan dapatkan hadiahnya. Oke rekan Smart, salah satu sistem untuk mendefinisikan suatu bahaya bahan kimia adalah dengan sistem WHMIS atau Workplace Hazardous Materials Information System. Nah, rekan Smart sekalian, kurang lebih ada 9 simbol dalam WHMIS ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu eksplosif atau bahan mudah meledak. Nah, bahan kimia dengan simbol ini sangat mudah meledak.
Pemicunya bisa karena tekanan, panas, gesekan, atau bereaksi dengan bahan kimia lain. Kemudian yang kedua yaitu oxidizer atau oksidator. Nah, simbol ini menunjukkan gambar api dengan lingkaran atau huruf O di bagian tengah. Nah, ini artinya bahan kimia tersebut bersifat oksidator. Bahan kimia ini dapat terbakar, bahkan meledak sekalipun tidak ada kontak dengan bahan kimia lain. Nah, bahan kimia oksidator harus dijauhkan peletakannya dari bahan kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar, kemudian bersifat reduktor, juga dihindarkan dari panas yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu flammable atau bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, bahan kimia ini memang sifatnya sangat mudah terbakar. Bahkan bahan kimia ini harus selalu dijauhkan dari suhu dan benda yang panas. Kemudian yang keempat yaitu simbol gas yang bertekanan atau gas under pressure. Nah, biasanya bahan kimia ini merupakan gas-gas yang tersimpan dalam tabung dengan tekanan yang biasanya lebih dari 200 kilopascal atau biasanya suhunya di 20 derajat Celcius. Bahan kimia ini harus dihindarkan dari tekanan yang lebih tinggi dari luar, atau jangan sampai gas tersebut kontak langsung dengan panas karena dapat menyebabkan ledakan yang sangat berbahaya tentunya. Kemudian yang kelima yaitu simbol korosif. Nah, rekan smart sekalian, bahan kimia yang bersifat korosif dapat meluruhkan bahkan menghancurkan logam. Jika terkena anggota tubuh, baik kulit ataupun mata, maka sangat membahayakan tentunya. Ini dapat membahayakan tubuh kita, menyebabkan iritasi bahkan luka yang serius. Pastikan untuk rekan smart sekalian menggunakan APD yang lengkap saat menggunakan bahan kimia ini. Yang keenam yaitu bahan kimia yang bersifat toksik. Nah, simbol toksik seperti ini, seperti tengkorak ya. Bahan kimia yang sifatnya toksik artinya bahan kimia tersebut beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahan kimia ini dapat menyebabkan sakit, bahkan menyebabkan kematian jika terhirup, terpapar, ataupun tertelan. Kemudian yang ketujuh yaitu skin or eye irritation. Artinya bahan kimia ini menyebabkan masalah yang serius bagi kulit atau mata jika terpapar. Pastikan untuk selalu menggunakan kacamata pelindung serta sarung tangan. Tentunya yang berbahan khusus ya saat menggunakan atau memakai bahan kimia tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu health hazard atau berbahaya bagi kesehatan. Nah, simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan kita jika bahan kimia tersebut terpapar atau jika digunakan dalam waktu yang cukup lama. Bahaya yang ditimbulkan biasanya menyebabkan manusia sakit kronis dan akut, kemudian kanker, bahkan bisa menyebabkan meninggal dunia. Kemudian yang ke-9 yaitu hazardous for environment. Nah, bahaya bahan kimia dengan simbol tersebut yaitu terhadap lingkungan. Jangan pernah membuang bahan kimia ini secara langsung ke sistem perairan atau ke lingkungan sekitar. Cukup dipisahkan saja bahan kimia tersebut dan diolah melalui sistem pengolahan limbah yang baik. Nah, rekan smart, bagaimana? Sekarang sudah tahu ya, ternyata memang simbol-simbol yang sering kita temui itu maksudnya seperti apa. Jadi dengan rekan smart mengetahui simbol-simbol tersebut, paling tidak saat nanti melihat, rekan smart sekalian sudah tahu bahwa ada bahan kimia tertentu yang ada di dekat kita, kemudian perlakuannya juga nanti seperti apa, handlingnya seperti apa, dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat. Oke rekan smart, itu saja video kita kali ini. Semoga banyak manfaat yang rekan smart ambil dari video kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke rekan smart yang lain agar semakin banyak rekan smart yang lain yang merasakan manfaat dari channel YouTube Purnama Lab TV. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar setiap kami mengupload atau mengupdate video terbaru, rekan smart sekalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Indonesia Sehat.